industri yang beracun. Nah, di Indonesia sendiri, formalin sering disalahgunakan oleh produsen makanan yang tidak bertanggung jawab dijadikannya untuk pengawet makanan seperti pada mie basah, ikan asin, tahu, ayam, dan lain-lainnya. Nah, dalam sebuah pemeriksaan oleh Balai Besar POM, nah di Jawa Barat itu ternyata ada sebesar 75,8% dari 29 jenis mie basah yang beredar itu mengandung pengawet formalin. Lalu, pada umumnya pengawasan dan pengetahuan masyarakat itu tentang formalin itu sangat sedikit atau kurang. Nah, dari itulah banyak sekali masyarakat di negara berkembang itu menyalahgunakan sebagaimana pengawet makanan pada mie basah dan lainnya itu, bahwa itu tuh membahayakan bagi diri mereka sendiri. Nah, hal itu juga dapat menjadi masalah yang cukup serius yang harusnya diselesaikan oleh berbagai pihak. Yang pertama itu pemerintah dan jajarannya. Nah, pemerintah juga harus dapat dengan bijak memutuskan dan bertindak sebagai penanganan kasus tersebut, terutama kasus pada pembuatan makanan yang mengandung formalin seperti mie basah, ayam, bakso juga ada. Nah, BPOM juga menemukan beberapa produk makanan seperti yang saya sebutkan tadi yang beredar di pasaran itu yang tidak layak dikonsumsi manusia. Nah, teman-teman, dari aksi tindakan bisnis atau pencampuran bahan formalin tadi pada makanan atau minuman itu ternyata sedikit disinggung oleh pemerintah yang sebagaimana diatur dalam undang-undangnya. Adapun undang-undang yang menyinggung hal kejahatan tersebut itu seperti undang-undang pada pangan, undang-undang kesehatan, dan undang-undang pada gizi. Nah, yang pertama itu penerapan peraturan nomor 1668 Permenkes. Kejahatan ini dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda sebesar 600 juta rupiah. Nah, demikian juga dapat dilakukan tuntutan terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana tersebut atau yang melanggar. Nah, instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga tentang perlindungan konsumen. Nah, dari penjelasan tadi itu, adapun alasan kenapa formalin itu tidak boleh dicampur-campur ke bahan makanan atau minuman terhadap kesehatan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, formalin jika dihirup akan menyebabkan rasa terbakar pada hidung, tenggorokan, susah bernapas, napas pendek, sakit kepala, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nah, yang kedua juga ada, jika terkena kulit, formalin itu akan menyebabkan kemerahan pada kulit atau gatal-gatal, atau ada juga yang merasa kulitnya itu terbakar. Nah, jika terkena mata, formalin tersebut dapat menyebabkan mata itu memerah, gatal, terus berair, terus bisa juga menyebabkan kerusakan pada mata, pandangan kabur, dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Nah, yang keempat itu ada, jika tertelan formalin akan menyebabkan mual-mual, muntah-muntah, terus perut terasa perih, diare berkepanjangan, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, dan sebagainya. Nah, selain dari pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga menurut pasal 1 ayat 1 itu peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 2004 itu keamanan mutu dan gizi, tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, diberi batasan sebagai segala sesuatu itu tuh berasal dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yaitu yang pertama tuh bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau atau yang istilahnya tuh tidak mahal dan bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, lalu ada juga aman yang dimaksud di